Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza. Di sini saya akan memaparkan tentang pembekalan pada hari kelima. Sebelumnya di sini saya ditempatkan di sekolah SD Negeri 120 per 3 Kementerian Darat dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD, dan pembekalan hari kelima ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023. Nah, sesi pertama ini yaitunya dengan tema memilih bacaan untuk SD dan SMP oleh Ibu Tati Dewardi PhD. Nah, di mana di sini jelaskan apa itu kategori pembaca. Nah, yang pertama yaitunya pembaca dini. Pembaca dini ini baru pertama kali mengenal buku dan belum mampu membacanya. Kemudian ada pembaca awal, sudah mampu membaca teks baru satu paragraf saja. Kemudian pembaca semenjana, mampu membaca lebih dari satu paragraf. Juga ada pembaca madya, yang memahami beragam teks dengan tingkat kesulitan menengah. Dan yang terakhir yaitunya kategori pembaca mahir, yang membaca beragam teks secara analitis dan kritis serta mampu menyintesis berbagai pemikiran secara lebih baik. Nah, di sini juga dipaparkan tentang penjenjangan buku. Nah, untuk penjenjangan buku ini merupakan pemadu padanan antara buku dan pembaca sasaran sesuai dengan tahapan kemampuan membaca. Nah, hal ini juga dimuatkan dalam pedomannya, juga ada di dalam Peraturan Nomor 30 Tahun 2022. Baru sekali ya teman-teman. Kemudian juga ada buku untuk tingkat SD dan SMP. Bagaimana sih buku untuk tingkat SD dan SMP? Yang pertama ada buku ramah cerna, di mana buku tersebut memiliki rima dan kalimat sederhana. Kemudian buku berjenjang, yang sesuai dengan kemampuan dan kematangan pembaca tentunya. Juga ada buku berbab. Buku berbab ini buku dengan fitur bab dan cerita didominasi dengan teks yang kadang terselipkan gambar. Nah, untuk buku tersebut itu tidaklah tebal seperti novel-novel ya teman-teman. Kemudian ada keberagaman tema. Bagaimana sih memilih tema buku anak SD dan SMP? Nah, pada usia 2-4 tahun ini, berplot sederhana dengan gambar cerita yang jelas dan menarik, serta karakter dan penceritaan yang akrab di dalam buku yang kita pilih. Kemudian untuk usia 5-7 tahun, kita memilih dengan lebih kompleks dan simbolik dan mulai peduli dengan dunia sekitar anak-anak tersebut. Kemudian buku novel pendek bergenre fantasi, humor, dan mengeksplor pengalaman baru. Itu cocok untuk mereka. Kemudian usia 8-11 tahun cenderung lebih fleksibel. Bacaan yang mengeksplorasi identitas, dilema, dan misteri umumnya digemari oleh mereka. Untuk usia 12 tahun ke atas, mulai ada karakteristik orang dewasa dalam logika berpikir dan ketertarikan seksual. Nah, bacaan fantasi masa depan, nilai moral yang ambigu, serta isi sosial dan seksualitas akan membantu anak di pradewasa ini menyalurkan proses imajinasi dan memaknai pengalaman mereka. Nah, kemudian ada juga nih disebutkan bahwasanya tumbuh literat dengan tema buku yang beragam. Nah, di sini buku ini bisa dijadikan sebagai cerminan diri untuk merefleksi diri, kemudian buku sebagai jendela, dan buku sebagai pintu geser. Nah, pada sesi selanjutnya itu, kami juga belajar tentang ragam strategi membaca di SD dan SMP oleh Bapak Firman Perlindungan PhD, di mana yang pertama disebutkan nih komponen dari AKM literasi. Apa sih komponen dari AKM literasi ini? Yang pertama yaitunya konten, yang berupa teks fiksi dan informasi yang ditekankan pada pembekalan tersebut. Kemudian level kognitif, yaitunya yang pertama menemukan informasi, menafsirkan, dan yang terakhir mengevaluasi dan refleksi. Nah, konteks itu bisa personal, sosial, budaya, maupun saintifik. Nah, ragam strategi memahami teks. Nah, sebelum kita memasuki ragam tersebut, ada pun tahapan membaca, yaitunya sebelum membaca, ketika membaca, dan setelah membaca. Nah, ragam strategi tersebut, yang pertama membaca nyaring. Nah, membaca nyaring ini
Manfaatnya banyak sekali ya teman-teman, bisa untuk menumbuhkan kecintaan membaca, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan juga siswa terpapar komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membaca. Selanjutnya juga bisa memberi contoh nih dalam membaca, bagaimana sih cara untuk membalikkan buku ke halaman selanjutnya, bagaimana cara membuka buku maupun perlakuan kita terhadap buku. Kemudian juga ada melihat, memprediksi, memirsa, menggunakan pengatur grafis. Ini biasanya untuk teks informasi ya kawan-kawan. Bisa dengan model Fryer, yaitunya bedah kata, maupun diagram pen, membandingkan dua hal dan adik Simba, atau dulunya kita sebut dengan 5W plus 1H. Nah, ada juga nih strategi skimming dan scanning. Skimming dan scanning ini merupakan membaca cepat nih. Untuk skimming ini diperlukan dalam mencari ide pokok, topik, dan isi teks. Sedangkan scanning ini digunakan untuk mencari informasi khusus. Nah, pada sisi kedua nih, literasi digital. Literasi digital oleh Bapak Goldi Darmawan. Nah, di mana ada 6 aspek pemanfaatan literasi digital. Yang pertama, literasi informasi. Nah, dalam taksonomi Bloom, yang pertama itunya mengetahui, kemudian menerapkan, dan penalaran. Untuk tingkatan-tingkatannya. Untuk etika digital, selanjutnya yang kedua etika digital, perlu memahami lisensi atas informasi yang ada di internet sebelum kita menggunakannya. Misalnya kita mengambil gambar dari Google, kemudian kita mengunggahnya di teks yang kita bikin. Nah, agar teks tersebut tidak disalahgunakan maupun orang yang membuat gambar tersebut tidak merasa rugi, maka kita memerlukan pencantuman link untuk mengunggah foto tersebut dalam artikel maupun teks yang kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu jejak digital. Apapun yang kita unggah selamanya akan ada di sana, walaupun kita bisa menghapus historinya. Namun, kalau jejak digital diakses oleh orang-orang yang di bidangnya, maka itu akan muncul. Nah, cara menjaga diri jangan overshare. Jejak digital yang melacak aktivitas itu, aktivitasnya usahakan positif. Informasi rekening dan keuangan pastikan aman. Perbaiki dan kuatkan passwordmu serta waspada dengan hacker. Hacker ini bisa hacker dari sistem maupun hacker dari human atau manusia. Kemudian bagaimana nomor 5, mengelola komunikasi digital. Yang pertama, jawab segera tapi jangan terburu-buru, nanti salah ketik guys. Kemudian tata bahasa dan tulis lugas, sisipan atau attachment jika ada. Dan yang keenam yaitunya cyberbullying. Nah, cyberbullying ini kita harus lebih empati terhadap apa yang dilakukan oleh pembuli terhadap yang terkena ataupun korban. Nah, refleksi yang didapatkan hari ini yaitunya buku ini tidak hanya terfokus pada buku yang dicetak saja, namun juga bisa dengan menggunakan buku digital dalam memperkaya pengetahuan diri maupun literasi siswa nantinya. Merasa tersentuh sekali nih dengan banyaknya website yang diberikan pemateri hari ini dalam mendukung kegiatan kami nantinya pada saat di SD penempatan. Tidak kalah ada hal menarik lainnya nih yang diberikan pada sesi hari ini berupa contoh strategi membaca nyaring yang membuat kita tanpa sadar terketuk untuk menjadikan itu sebagai motivasi nantinya dalam meningkatkan literasi di sekolah. Hal penting lain yang sering kali kita lakukan yaitunya penggunaan digital tanpa memperhatikan keamanan. Tadi saya merasa tertampar nih, karena seringkali keamanan digital saya tidak terlalu kuat dan terlupa. Apalagi kalau misalnya kita membuat password, seringkali nih hal-hal yang mudah kita ingat, kita cantumkan di sana. Namun, kemudian kita setelah adanya password tersebut, kita santai-santai saja dan tidak ada mengikuti instruksi yang dibuat oleh sistem tersebut maupun keamanan tersebut dalam menguatkan kembali password yang kita buat. Mungkin itu penjelasan maupun refleksi dari materi hari kelima dengan beberapa sesi, ada sesi pertama dan sesi kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.